Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh dan Saleha, ketemu lagi sama Ustazah Yuni. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Nah, Saleh dan Saleha boleh disimak videonya baik-baik ya. Kita mulai. Saleh dan Saleha, hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Nah, di sini pendalaman materinya dari Indonesia dulu. Menemukan gagasan pokok dari teks tentang teknologi transportasi. Kita baca ya Saudara dan Soleha. Boleh dibuka bukunya di halaman 75 ya. Seringkali kita memerlukan kendaraan untuk menuju ke suatu tempat. Kita dapat menggunakan sepeda bila tidak terlalu jauh. Sepeda motor dan mobil angkutan umum dan dalam kota digunakan untuk kendaraan di jalan seputar lingkungan dalam kota. Ya saudara-saudara, jadi kita kalau misalkan mau bepergian jauh, nah itu bisa menggunakan angkot, ya angkutan umum. Bisa menggunakan sepeda motor. Kalau misalkan kita mau pergiannya tidak terlalu jauh, yang punya sepeda bisa menggunakan sepeda. Tujuan antar kota dapat kita tempuh menggunakan kereta api atau bus antar kota. Nah, jadi kalau misalkan antar kota itu tidak menggunakan angkot lagi ya dan Saleha, tetapi menggunakan kereta api. Ada yang menggunakan bus ya. Nah, sepeda motor, mobil angkutan umum, kereta api, dan bus antar kota merupakan contoh alat transportasi darat. Nah, ternyata sepeda motor ini dan lain-lainnya, kereta api, bus ini merupakan alat transportasi darat. Ternyata nanti ada alat transportasi udara, ada alat transportasi air juga. Nah, kendaraan-kendaraan tersebut mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi transportasi memudahkan manusia menempuh tujuan dengan jarak tertentu. Ayo kita cermati informasi dari teks tentang perkembangan teknologi transportasi. Kita akan menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf tersebut. Kita juga dapat menentukan gagasan pokok dari gambar yang kita amati dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan dengan hal-hal yang ingin kamu ketahui. Nah, saudara-saudara, ini salah satu transportasi darat, yaitu angkutan umum. Saudara-saudara pasti semuanya pernah pernah naik angkutan umum ini ya. Oke, kita buka lagi. Nah, saudara-saudara, di sini ada sebuah teks tentang teknologi transportasi. Lihat di sini ada gambar apa? Ada gambar kereta api. Di sini ada pesawat. Nah, transportasi memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Transportasi memudahkan manusia untuk berpindah tempat dengan cepat dan aman ya. Dengan cepat dan aman. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi membuat perpindahan manusia ke sebuah tempat menjadi lebih hemat tenaga ya saudara-saudara. Jadi kita tidak perlu lagi jalan kaki. Kalau misalkan bisa menggunakan sepeda, kita menggunakan sepeda. Kalau menggunakan motor atau mobil juga bisa. Nah, alat transportasi dibedakan menjadi 3. Nah, ada 3 dibedakannya. Alat transportasi darat, ada laut, dan ada udara. Nah, diingat Saleh-Saleha ya. Alat transportasi ini ada dibedakan menjadi 3. Darat, laut, dan udara. Zaman dahulu manusia berpindah tempat dengan berjalan kaki. Namun seiring perkembangan zaman, manusia mulai berpindah tempat dengan berbantuan hewan seperti kuda, pedati, dan delman. Jadi dulu itu sebelum menggunakan hewan ini nih, nah manusia itu pada zaman dulu masih jalan kaki. Nah, berkembanglah menjadi menggunakan hewan seperti kuda, pedati, dan delman. Nah, kemudian berkembang lagi sampai sekarang kini jalur transportasi darat telah berkembang.
dengan adanya kendaraan bermesin. Nah, sudah berkembang ya. Seperti sepeda motor, mobil, bus, dan kereta api ya. Pada transportasi laut digunakan perahu dayung, rakit, dan perahu layar untuk menyeberangi perairan. Nah, ada perahu dayung, rakit, perahu layar untuk menyeberangi perairan, baik sungai maupun laut. Nah, perahu dayung dan rakit digerakkan dengan tenaga manusia. Nah, jadi kalau perahu dayung ini digerakkannya oleh tenaga manusia, didayung oleh manusia ya. Sementara itu perahu layar digerakkan dengan bantuan tenaga angin. Nah, dan soleha, kalau perahu layar ini digerakkannya berbantuan tenaga angin. Tadi kalau perahu dayung dan rakit ini oleh tenaga manusia langsung. Kini teknologi semakin berkembang dengan ditemukannya mesin bermotor. Manusia kini menggunakan perahu motor dan kapal sebagai alat transportasi. Nah, dan soleha, jadi semakin berkembangnya zaman, ditemukanlah mesin bermotor ini, jadi mempermudah juga manusia ya. Kemudian untuk transportasi udara, dahulu manusia menggunakan balon udara. Nah, dulu itu belum ada pesawat tapi menggunakan balon udara. Pada masa selanjutnya ilmu pengetahuan manusia semakin berkembang. Nah, semakin berkembang, mereka menciptakan pesawat terbang untuk memudahkan transportasi melalui udara. Nah, dari balon udara kemudian berkembang adalah pesawat terbang ya. Pesawat terbang memudahkan manusia berpindah negara, bahkan benua. Nah, kalau pesawat ini berpindah negara atau bahkan benua ya, soleh dan soleha ya. Mengerti ya? Kemudian di halaman selanjutnya di sini ada SPDP, membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong, lipat, dan sambung adalah teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah bentuk seni rupa. Jadi tekniknya itu teknik potong, ini ya, lipat, dan sambung. Ini merupakan teknik dalam membuat karya seni rupa. Bentuk seni rupa dibuat pada sebuah bidang. Bidang tersebut dapat berupa kertas, kardus, kain, atau benda dua dimensi yang lain yang mudah dilipat. Nah, langkah membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung diawali dengan menggambar pada bidang datar. Nah, jadi soleh-soleha menggambar dulu dalam bidang datar. Kemudian sesudah digambar, dipotong menggunakan gunting atau cutter. Gunting dan cutter adalah peralatan yang tajam. Jika menggunakan kedua alat tersebut, sebaiknya mintalah bantuan guru atau orang tuamu. Jadi soleh-soleha, kalau misalkan belum bisa menggunakan gunting dengan baik atau takut terkena guntingnya karena tajam, mintalah bantuan orang tua atau guru ya. Setelah bidang datar terpotong, bidang datar tersebut disambung. Penyambungan biasanya menggunakan perekat seperti lem, double tip, solatip, atau perekat lainnya nih disambungkannya oleh ini. Setelah disambung, bentuk dasar seni rupa selesai dibuat. Nah, ini bentuk dasarnya ya, saya dan soleha. Nah, kita jawab, ayo berlatih. 1. Karya seni rupa apa saja yang dapat dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung? Karya seni rupa apa saja tadi? Karya seni rupa dua dimensi. Kemudian kita buka di halaman selanjutnya. Apa bidang yang biasa digunakan sebagai bahan dasar karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung? Tadi bidang apa? Bidang datar. Tulislah alat yang diperlukan untuk membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Tadi apa?
pensil buat menggambarnya terlebih dahulu, kemudian gunting dan lem. Nah, Sahabat dan Soleha, kita masuk ke pelajaran matematika. Menentukan keliling benda berbentuk bangun datar dengan satuan baku. Ingat kembali tentang keliling bangun datar. Masih ingat kelilingnya? Bagaimana cara menghitungnya? Benda berbentuk bangun datar dapat dihitung kelilingnya. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membentuk bangun datar tersebut. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan satuan baku. Misalnya sentimeter dan meter. Nah, di sini ada contohnya. Bagian atap sebuah bus mainan tampak berbentuk persegi panjang dengan ukuran seperti gambar di samping nih. Keliling atap bus mainan tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi ini sini panjangnya ini 12 cm. Nah, kalau katanya 4 cm. Bagaimana kita cari keliling atap bus mainan ini? Nah, caranya yaitu keliling atap sama dengan 12 ditambah 4. Jadi ini 12 ditambah 4, kemudian ada lagi 12 ditambah 4 lagi. Nah, karena sisi-sisinya dihitung semuanya, maka ini juga dihitung ya. Ini juga sama, berarti ini dan ini tuh sama. Ini 12, juga 12 cm. Kemudian yang ini sama dengan ini, 4 cm. Jadi 12 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 4. Nah, ini untuk mencari keliling, semuanya digunakan, dicari, ditambah ya. 12 tambah 4 tambah 12 tambah 4 sama dengan 32 cm. Jadi keliling atap bus mainan ini adalah 32 cm. Nah, mengerti ya? Sahabat dan Soleha, di sini ada nomor 1 dan nomor 7. Nah, Sahabat dan Soleha boleh dikerjakan. Ya, kelilingnya berapa? Di sini ada 210 cm. 250 cm. Jangan lupa ininya juga dihitung ya, ditambah-tambahkan juga ya. Karena untuk menghitung keliling ini ditambahkan semua sisi kelilingnya. Ngerti ya? Kemudian Sore dan Soleha, kita lanjut ke Indonesia. Menuliskan gagasan pokok dari teks tentang teknologi transportasi. Alat transportasi mengalami perkembangan dari masa ke masa. Yang seperti tadi ya, ditemukannya alat transportasi modern membuat kita dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Misalnya alat transportasi tram atau kereta. Kita mengenal tram yang dijalankan dengan tenaga uap. Ayo kita cermati tenaga asal-usul tram dijalankan dengan tenaga uap. Nah, di sini ada cerita teks tentang transportasi pada masa lampau. Pada masa lampau, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memengaruhi kehidupan manusia, termasuk pada alat transportasi. Sebelum teknologi berkembang, manusia menggunakan alat transportasi tradisional. Alat transportasi tradisional merupakan cikal bakal perkembangan alat transportasi modern saat ini. Sebelum teknologi berkembang, masyarakat Indonesia mengenal tram. Sebelum berkembang ini, manusia mengenal tram. Tram merupakan alat transportasi tradisional yang menggunakan tenaga uap. Nah, tram itu menggunakan tenaga uap. Sebelumnya tram memanfaatkan tenaga kuda untuk berjalan. Nah, sebelumnya ini memanfaatkan tenaga kuda. Namun, karena jarak tempuh yang dilalui cukup jauh, maka digunakanlah tenaga uap. Jadi tram ini sebelum menggunakan tenaga uap ini ternyata masih menggunakan apa? Kuda untuk berjalan, tapi terlalu jauh maka digantilah dengan tenaga uap. Selain tram, alat transportasi lain yang memanfaatkan hewan adalah pedati. Pedati sudah ada sejak masa kolonial. Pedati mirip dengan kereta kuda, namun ditarik oleh sapi atau kerbau. Nah, pedati ini
ditariknya oleh sapi atau kerbau. Pedati biasanya digunakan untuk mengangkut beban berat seperti hasil panen dan bahan bangunan. Ya, saya dan Saleha ya. Nah, di sini ada gambar apa? Ada gambar andong dan angkot. Apa persamaan kedua alat transportasi pada gambar di atas? Apa persamaannya? Ada yang tahu? Andong dan angkot merupakan alat transportasi darat. Ya, alat transportasi darat dan digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Jadi persamaannya ini transportasi darat. Ya, ada di darat ya. Dan mengangkut orang atau barang juga. Nah, bagaimana kedua alat transportasi tersebut beroperasi? Bagaimana cara andong ini beroperasi? Nah, andong ini beroperasi menggunakan kuda yang menggunakan hewan. Kalau angkot ini menggunakan mesin. Tulislah informasi yang kamu ketahui mengenai kedua alat transportasi tersebut. Nah, contohnya transport ini. Andong ini bisa memuat beberapa orang. Nah, kalau angkot ini lebih banyak dari andong. Kecepatannya juga kalau angkot ini lebih cepat. Ya, kalau andong karena dijalankannya oleh hewan, maka kecepatannya ini tidak terlalu cepat berjalannya. Ya, saya dan Saleha. Kemudian kita ke PPKN. Keberagaman di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan alat transportasi yang dapat digunakan untuk menuju ke suatu tempat. Alhamdulillah, saya dan Saleha belajar hal ini sudah selesai dilaksanakan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, dan difotokan, dikumpulkan ke Ustazah. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membantu sopir di bus. Masih banyak jenis pekerjaan lainnya yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Dengan menikmati hasil pekerjaan mereka, kita menjadi lebih mudah. Adapun jenis pekerjaannya, kita harus selalu menghormati dan menghargai. Dengan menghargai keberagaman pekerjaan yang ada di sekitar kita, kerukunan dalam kehidupan masyarakat akan selalu terjaga. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati dalam keberagaman pekerjaan. Supaya apa? Jadi hidup kita bakalan nyaman, damai, dan tentram. Kita jawab, ada latihan soal di sini ya. Ayo berlatih. Nomor 1, kita jawab sama-sama ya. Tulislah 5 keberagaman pekerjaan yang dapat kamu ketahui di lingkungan sekitar rumahmu. Nah, coba saya dan Saleha di sekitar rumah, ada yang bekerja apa saja? Sebagai apa? Petani. Ada yang sebagai ojek, ada sebagai dokter, supir, ya banyak lagi ya. Jelaskan peran setiap jenis pekerjaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau petani ini berperan penting ya, karena petani membantu untuk menghasilkan makanan ya, makanan kayak misalkan padi untuk makan, berasnya ya, dan sayuran misalkan untuk diolah juga, untuk makan juga. Nah, kemudian di sini tulislah peran atau tugas dari pekerjaan pada gambar di samping. Nah, di sini gambar di samping. Tugasnya apa? Ini orang lagi menanam padi. Pekerjaannya menanam padi. Kemudian ini sangat bermanfaat untuk manusia ya, untuk berlangsung hidup. Karena kalau manusia tidak makan, maka akan lemes ya. Dan Saleha, menurutmu apa yang terjadi jika semua orang memiliki pekerjaan yang sama? Nah, dan Saleha, kalau misalkan semua orang sama menjadi petani, bagaimana misalkan? Nah, kebutuhan tidak akan terpenuhi ya, kebutuhan hidup ya. Contohnya kalau semua orang jadi petani, kalau misalkan kita sakit, nah kita tidak susah untuk mencari dokter karena semua orang bekerjanya sebagai petani. Maka kita butuh orang yang bekerja yang lainnya, tidak hanya petani saja. Mengapa kita perlu menghargai dan menghormati setiap orang yang menekuni suatu pekerjaan? Kenapa? Karena agar terciptanya suatu hubungan yang terjalin harmonis. Ada dan Saleha ya, mengerti ya? Dikerjakan tugasnya ya. Terima kasih yang sudah
Terima kasih Saleh dan Saleha yang sudah menyimak pembelajaran video hari ini. Dikerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.